Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi bersama Majelis Taklim Masjid Pondok Mutiara. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Jumat pekan kedua di Masjid Pondok Mutiara. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarah Jawami'il Akhbar, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas mendulang faedah dari kalimat nubuah. Jadi kitab itu berisi 99 hadis Nabi yang masuk kategori Jawami'ul Kalim,
Apakah itu jawami'ul kalim? Ucapan Nabi yang ringkas, singkat, tetapi mengandung makna yang berbobot. Nah itu ya. Karena itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mukjizat yang terbesar yaitu Al-Qur'an, Nabi juga memiliki mukjizat, salah satunya jawami'ul kalim. Ucapan yang ringkas, singkat, padat, tetapi syarat makna. Maknanya berbobot. Nah, menurut catatan saya, kita terakhir sudah masuk hadis ke-15. Hadis ke-15. Bagi Bapak Ibu yang bawa bukunya atau punya bukunya, itu di halaman 58. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 4842. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anzilun nasa manazilahum. Hadisnya pendek, yang artinya posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Posisikan manusia itu sesuai kedudukan mereka. Hadis ini Bapak Ibu sekalian ternyata hadis dhaif. Dhaif ini hadisnya, ya. Bahkan kalau kita ketik dalam ensiklopedi hadis, mungkin sebagian jamaah kita sudah ada yang pernah mendownload, itu kita masukkan Abu Dawud nomor 4842, langsung ketemu muncul dhaif warna merah. Warnanya merah. Berarti hadis ini lemah. Nah, meskipun hadis ini dinilai lemah oleh para alim ulama, namun maknanya sahih. Isi matannya, matan itu isi hadisnya, itu benar. Jadi kalau mungkin di kita terjemahkan dengan apa adanya, posisikan manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka. Tiap orang itu mereka memiliki hak masing-masing. Ya, tiap orang itu harus kita orangkan, diwongke. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing, dengan orang tua sikap kita bagaimana, dengan anak sikap kita bagaimana. Jangan dibalik-balik. Dengan orang tua seperti dengan anak kita. Dengan anak kita seperti dengan orang tua dan seterusnya. Maka inilah diatur rinci di dalam Islam. Ternyata sanadnya dhaif. Yang dhaif itu sanadnya. Kalau isi hadisnya maka sahih, benar. Nah, ternyata Bapak Ibu ada penggantinya. Meskipun dhaif, ada penggantinya yang memiliki makna yang sama. Apa penggantinya? Sahih Bukhari. Nomornya 127. Coba dibantu dibaca. Sahih Bukhari nomor 127. Ya. An Ali, ya. Wa qala Aliyun radhiyallahu an. Haddisun nasa bima ya'rifun. Silakan baca dari Ali radhiyallahu an. Dia berkata, silakan. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, ya, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Stop, sampai di situ aja, sudah mewakili. Jadi kalau kita berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Bicara dengan orang tua, ada aturan mainnya. Bicara dengan istri, bicara dengan suami, bicara dengan anak, bicara dengan karib kerabat, dengan pemimpin. Nah, itu semua diatur di dalam Islam. Makanya pada waktu itu mudah-mudahan Bapak Ibu masih ada catatannya, masih tersimpan. Kita bagi menjadi 8 bagian.
Ya, kenapa kok kita bagi menjadi 8 bagian? Karena di dalam hadis ini maknanya adalah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi tiap orang itu punya hak masing-masing. Nah, makanya kita bagi menjadi 8. Yang pertama, hak orang tua. Kalau tidak salah menurut catatan saya ini sudah tuntas. Hak orang tua. Yang nomor 2, lah waktu itu berhenti di sini waktu itu. Apa itu yang nomor 2? Hak anak. Anak itu juga punya hak. Bukan hanya orang tua. Anak kita itu punya hak. Apa haknya? Lah nanti kita akan lanjutkan. Yang nomor 3 adalah 3 Romawi maksud saya ya. 3 Romawi. Hak karib kerabat. Family. Hak karib kerabat. Nah itu ya. Yang nomor 4, hak pemimpin. Hak pemimpin, ulil amri. Nah itu ya, pemimpin. Mereka juga punya hak. Kita rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kalau haknya pemimpin, itu kewajibannya rakyat. Nah, lalu yang kelima, hak tetangga. Jadi tetangga kita itu kanan kiri kita, depan rumah, belakang rumah kita, mereka punya hak yang harus kita penuhi. Nah, apa saja haknya? Nanti kita bahas. Itu nomor 5. Yang nomor 6, hak sesama muslim. Sesama muslim. Ya, sesama muslim. Ya, kalau tadi hak bertetangga nggak peduli. Dia mau muslim, mau bukan muslim, maka kita bagaimana sikap kita. Lah kalau yang nomor 6 ini lebih khusus. Hak sesama muslim. Ya itu. Lalu kemudian yang ke-7, hak kepada non-muslim. Orang-orang kafir. Mereka juga punya hak. Nggak boleh kita zolimi. Mereka punya hak. Yang terakhir, yang nomor 8, hak para ulama. Hak para ulama. Jadi apa haknya ulama? Ya. Nah, sekarang kita akan masuk. Yang pertama sudah tuntas, hak orang tua. Ya. Sekarang yang nomor 2, hak anak. Nah, ini hak anak. Waktu itu kami berikan 2 dalil sebagai kata pengantar. Anak itu bagian dari amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka karena anak itu amanah, maka tidak boleh kita sia-siakan. Sebagaimana Allah berfirman, waktu itu saya sampaikan juga, surat Al-Anfal, ayatnya 27. Al-Anfal ayat 27. Ayo Abu Hurairah, terjemahannya. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Silakan baca Al-Anfal ayat 27, surat nomor 8 ayat 27. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, Apa itu? janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Langsung sekarang poinnya, lanjut. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Istri itu amanah. Anak itu juga amanah. Nah itu ya. Baik, maka harus kita jalankan amanah ini. Apa yang menjadi hak anak? Lah nanti kita akan bahas. Terus Nabi juga memberikan ancaman keras. Setiap orang tua yang tidak menjalankan amanah ini dengan baik. Kan banyak orang tua itu yang pinter membuat anak, tapi nggak bisa didik anak. Anaknya banyak, tetapi dia tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, orang tua seperti ini nggak akan pernah dapat. Bahkan ancamannya haram masuk surga. Allah haramkan masuk surga. Mana dalilnya? Mereka yang menyia-nyiakan amanah yang berupa anak ini. Anaknya ditelantarkan. Sebab ada orang tua seperti ini. Bahkan ada juga orang tua yang tega membunuh anaknya. Meracun bayi-bayinya. Ada. Waktu itu sempat viral di layar kaca kita. Seorang ibu yang tega memasukkan racun ke dalam air susu yang akan diminumkan kepada anaknya. Ini berarti tidak amanah. Orang tua yang tidak amanah. Ancamannya keras. Termasuk orang tua yang cuman lewat rahim saja gak diurusi anaknya. Gak diurusi. Sudah.
Jadi yang ngurusi orang lain. Nah, seperti itu. Yang seperti ini juga banyak, ya. Anak dititip-titipkan, dia sibuk mencari duniawi dan seterusnya. Jadi tidak menjalankan amanah dengan baik. Ancamannya apa? Buka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2204. Coba. Hadis ini juga waktu itu kita baca waktu itu ya. Ini nggak apa-apa, kita review dikit supaya kita tahu. Coba dibuka jilid 4, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2204. 2204. 2204. Ayo baca, silakan. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu an dia menuturkan. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu an dia menuturkan, lanjut. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu illa harramallahu ta'ala alaihil jannah. Na'udzubillah. Silakan. tiada seorang hamba pun yang diembankan amanah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memimpin rakyat. Nah, untuk memimpin itu ya, yang benar untuk memimpin siapapun, tidak harus rakyat, memimpin istri, memimpin anak-anaknya, artinya dia seorang pemimpin. Lanjut teruskan. Yang mati pada hari kematiannya dalam keadaan berbuat curang terhadap siapa yang dipimpinnya. Ya, lanjut. Melainkan Allah Ta'ala mengharamkan surga atas dirinya. Haram surga untuk dirinya. Baca bagian bawahnya. Selain surga itu haram untuk dirinya, lanjut. Lalu ia tidak meliputi, silakan. Lalu dia tidak meliputi memimpin mereka dengan nasihatnya. Jadi nggak pernah dinasehati anaknya. Ya, diumbar itu gimana sih? Sudah. Jadi dia memiliki anak tapi dia tidak menjalankan hak-hak anak itu. Maka Niscaya dia tidak akan mencium aroma surga. jangankan masuk surga, wanginya surga tok nggak dapat. Padahal bau surga di dalam sebuah hadis disebutkan baru tercium sepanjang perjalanan sab'ina aman, yaitu 70 tahun. Ya. Jadi 70 tahun orang belum masuk surga, satu hari 1000 tahun ya, ukuran akhirat ini. Satu hari 1000 tahun, ini 70 tahun. Anda bisa bayangkan berapa ratus, berapa ribu tahun sebelum orang masuk surga, maka bau surga itu sudah tercium. Lah ini nggak dapat wangi aroma surga. Kenapa? Karena mereka tidak amanah atas orang-orang yang ia pimpin. Oleh karena itu hati-hati bagi kita sebagai seorang pemimpin, terutama para suami, maka yang kita pimpin ini istri dan anak. Kalau pemimpinnya ini tidak amanah, yaitu tadi dampaknya. Na'udzubillah. Baik, sekarang kita masuk, maka wajib bagi orang tua. Nah ini, berarti haknya anak, kewajibannya orang tua. Apa yang menjadi hak anak kita, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Yang harus kita jalankan kepada anak kita. Ada berapa? Ada 7. Saya baru menyampaikan yang baru nomor 2. Saya anggap A, B, C, D, E, F gitu ya. Sampai G. Itu aja. A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. 7 haknya anak. 7 haknya anak. Orang tua harus menjalankan. Yang A, menyusui. Sudah saya sampaikan. Menyusui. Ya, sampai masa disapi. Berapa lama? 2 tahun. 24 bulan. Dalilnya di mana waktu itu? Al-Baqarah 233, nanti dibaca sendiri. Jadi yang pertama yang A, menyusui. Ustadz, air ASI ibunya ini kualitasnya nggak bagus, sehingga diganti dengan susu formula. Nggak apa-apa. Ustadz, tidak keluar ASI, sehingga diganti dengan susu kaleng. Boleh. Ya, ini masalahnya adalah, mohon maaf sebelumnya. ASI-nya bagus, nekat anak tidak diberi ASI. Maaf, ada dalil yang luar biasa tentang hal ini. Apa itu dalilnya? Minta tolong Sahih Targhib wa Tarhibnya dibuka. Bagi wanita-wanita yang ASI-nya bagus, lancar, kualitas ASI-nya bagus, kuantitasnya lancar, ya, jumlahnya banyak, nekat diganti susu kaleng atau formula. Ya. Itu hukumannya adalah, ya,
disebutkan yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Jilid 4, insya Allah jilid 4. Ya, insya Allah jilid 4. Nah, nih nomornya, ya nomor hadisnya lumayan agak panjang ya. Nomor hadisnya adalah, yaitu sebentar. Nah ini ketemu. Nomor hadisnya 2393. 2393. 2393. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Iya. saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? Silakan. ketika saya sedang tidur, datang kepadaku dua orang laki-laki, lalu mereka memegang kedua lenganku. Lanjut. Kemudian mereka membawaku ke suatu gunung yang terjal. Lanjut. Lalu keduanya berkata, Ya. naiklah. Naiklah. Terus. Saya menjawab, sesungguhnya saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak mampu melakukan menaiki gunung yang terjal ini. Terus. Lalu mereka berkata, Silakan. kami akan menjadikannya mudah untukmu. Teruskan. Maka saya pun naik, hingga ketika saya sampai di tengah-tengah gunung, ternyata saya mendengar suara-suara yang sangat keras. Aku mendengar suara yang sangat keras ketika aku menaiki gunung itu. Ini bukan kejadian Isra Mi'raj ini, bukan. Ini jelas Nabi bermimpi. Ya, kalau Isra Mi'raj itu bukan mimpi, ini mimpi. Lanjut teruskan. Maka saya bertanya, Ya, suara-suara apakah ini? terus. Mereka menjawab, Ya, itu adalah teriakan para penghuni neraka. lanjut. Kemudian saya dibawa pergi, dan ternyata saya menjumpai suatu kaum yang tergantung dengan tumit-tumit mereka. Nah, ternyata saya melihat suatu kaum yang kakinya di atas, kepala di bawah. Sedangkan rahang mereka pecah, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Lanjutkan. Tulang rahang mereka pecah, darinya mengalirkan darah. Terus. Beliau menuturkan, saya bertanya, Ya, siapakah mereka? siapakah mereka ini? Apa jawaban para malaikat? Silakan. Dijawab para malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum halal untuk berbuka. Haula illadzina yafturuna qabla tahillati saumihim. Ya, mereka orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka, alias mokel. Nah, gitu ya. Membatalkan puasa yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, baik. Dan ini sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Terus melihat apa lagi siksaan yang berikutnya. Coba alinea paling bawah, alinea paling bawah. Cari, kemudian dia membawaku pergi. Dan ternyata saya menjumpai perempuan-perempuan. Nah, ayo, ada, baca. Kemudian dia membawaku pergi. Terus. Dan ternyata saya menjumpai perempuan-perempuan yang payudaranya sedang digigit oleh ular-ular. Baik, saya melihat wanita-wanita yang payudaranya dililit, digigit oleh ular-ular neraka. Lanjut. Maka saya bertanya, Ya, kenapa dengan mereka? kenapa wanita-wanita ini kok seperti ini azabnya? Silakan. Dijawab oleh para malaikat, Apa jawabannya? mereka adalah ibu-ibu yang tidak memberikan ASI mereka kepada anak-anaknya. Tuh, tidak dikasih ASI. Ya, berarti yang pertama haknya anak disusui. Itu hanya anak menyusui. Yang kedua yang B, mendidiknya, dididik. Baik itu diberikan pendidikan tauhid, tentang sholat, tentang adab, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, dikenalkan tentang bahaya bid'ah, dididik tentang ilmu syar'i. Nah, begitu ya. Jadi itu haknya anak, diberikan pendidikan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para alim ulama, yang dimaksud kalimat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah ajarkan mereka adab.
adab, ajarkan mereka akhlak, ajarkan mereka tauhid, ajarkan mereka tentang sholat, ajarkan mereka tentang Al-Quran, kenalkan mereka tentang sunnah, kenalkan mereka tentang bahaya bid'ah, dan ajak mereka untuk menuntut ilmu. Nah itu haknya anak. Ya, itu haknya anak. Makanya kalau ada orang tua tidak pernah dikenalkan tauhid itu, ada 3, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, maksudnya apa, maknanya apa, dalilnya apa, nggak pernah dikenalkan. Maka berarti haknya anak tidak dipenuhi. Sebab banyak anak-anak remaja, kalau saya tanya iseng-iseng tanya, Mas, tauhid itu ada berapa, Mas? Ada berapa? Ya. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Loh, ya, Masnya kenal nggak ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Nggak kenal. Sekolahnya di mana, Mas? Sekolahnya di mana? Padahal sekolah Islam, saya tidak sebut, bukan sekolah negeri, sekolah swasta Islam. Ya, bayangkan. Berarti orang tuanya, kadang banyak orang tua itu seneng ngaji, tapi ilmunya tidak ditransfer ke anaknya. Ada yang kayak gini, seneng ngaji, senang, taklim kemana-mana datang. Tetapi ya mohon maaf, ya tidak pernah diberi nasihat. Sebab saya pernah menjumpai seorang ikhwan yang sering ngaji, ternyata anaknya tatoan, anaknya anting-antingan. Lu terus gimana ini? Ya, seperti itu. Ya, jadi orang tuanya yang senang ngaji, tetapi anaknya tidak pernah diberikan pendidikan yang baik. Nah itu ya. Sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 3, C. Kewajiban orang tua kepada anak. Yang C, bersikap adil. Bersikap adil. Jangan beda-beda no anak, jangan. Jangan zalim sama anak, bersikap adil. Adil itu bukan sama rasa, sama rata, bukan. Itu adil versi komunis. Kalau adil menurut prinsip Islam adalah adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Nah, itu adil. Sesuai pada tempatnya. Anak 4, SD, SMP, SMA, satunya di bangku kuliah. Ketika ngasih uang, maksudnya orang tua pengen adil. Dikasih masing-masing 200 ribuan. Supaya adil Ustadz, supaya kok gak rame, gak saling iri. Ya, oh kakak kok dikasih segini, kok aku segini. Wes tak anggap tak kei roto. Salah. Anda tidak adil. 200 ribu untuk mereka yang ada di bangku kuliah mungkin cukup, bahkan kurang. Yang mereka yang ada di bangku SMA, ya cukuplah. SMP terlalu berlebih. SD, apalagi SD. Ya, seperti itu. Apalagi satunya TK, dikasih 200. Supaya gak ribut-ribut Ustadz. Ya, kakak dikasih yang warna merah, aku kok warna biru. Ya, tahu warna merah sama biru ya? Akhirnya dikasih warna ungu, uang monopoli. Ya, nah ini jadi adil bukan seperti itu. Adil proporsional, sesuai kebutuhan. Ya, mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka dalil. Surat An-Nisa, buka. Ayatnya 135. Kita dengarkan murotalnya. Surat yang nomor 4, An-Nisa, ayatnya 135. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 135. Wahai orang-orang yang beriman, Lanjut. jadilah kalian penegak keadilan. Lanjut. Menjadi saksi karena Allah. Terus. Walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Lanjut. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Lanjut. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Nah, seperti itu. Tidak boleh. Sebab ada orang tua itu yang dia berat sebelah kepada salah satu anaknya. Nah, itu ya. Ini nggak boleh. Harus adil. Ya, semua dicintainya. Nah, seperti itu. Tidak ada salah satu yang mendapatkan porsi lebih. Jangan. Ya. Baik, jadi kalau masalah waris Ustadz, nah kalau waris maka harus mengikuti petunjuk Al-Quran
dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya, tidak boleh kemudian dipukul rata, nggak boleh. Kecuali jika nanti yang laki-laki sudah mendapatkan 2 bagian, setelah dia tahu angkanya, lalu dia memberikan kelebihan itu kepada adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, maka nggak masalah. Tapi sudah tahu angkanya, nilainya. Nah, begitu. Baik, tambahkan lagi dalil. Sahih Muslim. Nomornya 1688. Sahih Muslim. Sahih Muslim 1688. Sahih Muslim 1688. Atasnya 3196. Ya, atasnya 3196 ya. 96. Ya, silakan baca. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri. Terus, Lalu mereka berkata, ya, siapa yang dikiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? baik. Ada seorang wanita Quraisy dari suku Makhzumiyah mencuri. Dan wanita ini wanita bangsawan, wanita terhormat. Nggak ada satupun yang mau lapor kepada Nabi. Takut. Karena yang mencuri, orang yang memiliki strata sosialnya tinggi di masyarakat. Bangsawan, orang terhormat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Silakan. Maka mereka mengusulkan tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usama. Baik, anak kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Usama. Bukan anak kandung ini ya, bukan anak kandung. Maka kayaknya Usama yang bisa ngomong ini sama Rasulullah. Maksudnya suruh bicara kepada Nabi, minta dispensasi keringanan. Karena yang mencuri wanita terhormat. Yang mencuri wanita yang status sosialnya tinggi di masyarakat. Nah, maksudnya ini karena yang mencuri orang kaya, apa ndak ada perlakuan khusus, mungkin dibebaskan saja, atau mungkin diringankan hukumannya. Sebab kalau mencuri dalam Islam, ya potong tangan. Maksudnya supaya ndak potong tangan gitu loh. Nah, terus silakan. Sesaat kemudian Usama mengadukan hal itu kepada beliau. Terus, Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, isinya. apakah kamu hendak memberi syafaat keringanan dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Nah, terus. Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Sabdanya, Apa sabda Nabi? Wahai sekalian manusia. Silakan. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka melakukan pencurian. Mereka membiarkannya, tidak menghukum. Terus. Sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman had. Baik, jadi hukumnya seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk rakyat jelata ditegakkan hukum. Pencuri ayam digebukin sampai mati. Begitu mereka yang korupsi miliaran triliunan dibiarkan berjalan lenggang kangkung. Ya, seperti itu. Dibiarkan. Hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mirip seperti pisau. Nabi nggak suka. Ini umat-umat sebelum kalian dibinasakan gara-gara kayak begini. Kalau orang rendahan yang mencuri ditegakkan had, hukuman. Begitu mereka orang kaya yang mencuri dibiarkan. Ini penyebab dibinasakannya suatu kaum. Maka Nabi SAW langsung berkata, apa sabda Nabi SAW? Lanjut, silakan. Demi Allah, Demi Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Silakan. demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, Andai kata putriku sendiri yang mencuri, bukan orang lain, anakku sendiri, seorang nabi, seorang rasul, putriku yang mencuri, maka sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. jangan orang lain, saya bapaknya yang akan memotong tangan anakku sendiri. Adil. Iya, jadi jangan untuk jadi wong tua nutupi kesalahannya anak. Jangan menjadi orang tua yang menutupi kesalahan anak. Oh, tuh anakku tuh. Padahal anaknya salah. Jangan. Kalau kita tahu anak kita salah, tegakkan. Ya, itu namanya adil. Harus bersikap adil.
Ya, sebab namanya orang tua pasti berat kepada anak, padahal anaknya salah. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Ya, itu nomor C. Yang D, mendoakan kebaikan untuk anak. Mendoakan kebaikan untuk anak. Lah, tugasnya orang tua, haknya anak itu didoakan. Didoakan. Hak anak itu didoakan. Ya, didoakan. Baik, kita lanjutkan. Jadi anak itu didoakan dengan kebaikan. Ya, mana dalilnya? Dalil. Coba dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 4 tetap. Nomornya 2227. 2227. Nah, silakan baca. Dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita dengarkan. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib 2227. Salasatun tustajabu da'watuhum. Silakan. Ada 3 manusia yang doa mereka dikabulkan. Ada 3 orang yang doanya itu dikabulkan. Al-walid. Silakan. Yaitu orang tua. Orang tua doanya dikabulkan. Doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. 3 orang yang doanya pasti dikabulkan, gak mungkin ditolak. 1, al-walid, doanya orang tua kepada anaknya. Nomor 2, wal musafir. Silakan. Orang musafir. Makanya kalau ada saudara kita berangkat umroh, gak apa-apa titip doa. Boleh. Dan itu termasuk tawassul, wasilah yang disyariatkan. Karena yang kita titipi orangnya hidup. Yang gak boleh itu ya menjadikan orang mati sebagai perantara dalam doanya. Supaya hajatnya disampaikan kepada Allah. Nah itu syirik. Ranahnya ranah syirik. Syiriknya syirik besar. Keluar Islam. Lah ini orangnya masih hidup. Dungakno ya. Sertakan namaku dalam doamu di depan Ka'bah. Nah itu boleh. Dan tidak perlu terus namanya ditulis di kertas, didekatkan Ka'bah, terus difoto begini, nggak usah. Ini terlalu lebay ini, ya. Seperti itu. Ini suka ngonten-ngonten ini biasanya, ya. Maka nggak perlu yang model-model kayak gini. Cukup didoakan. Dan ketika mendoakan saudara kita, dibuat jamaah aja. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat orang-orang yang menitipkan doa kepada hamba. Nggak perlu dibaca satu persatu. Ya, doanya Abu Hurairah. Ini, ya Allah kabulkan. Doanya siapa lagi? Ya, nggak perlu. Ya, jadi cukup dibuat jamak saja. Yang terakhir, wal madlum. Silakan. Dan orang yang terzolimi. Baik, doanya orang yang terzolimi. Betul-betul terzolimi. Bukan merasa dizolimi. Nah, itu ya. Jadi doanya orang yang terzolimi, ini mustajab. Masya Allah. Mustajab. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka orang tua ini doanya mustajab. Hati-hati ketika kita berkata kepada anak kita. Jangan sampai yang keluar di lisan kita kata-kata vonis, sumpah serapah. Mama ndak ridho. Aduh, kasihan anak ini. Kalau sudah orang tuanya tidak ridho, padahal ridho orang tua, ridho Allah bergantung ridho orang tua. Ridhallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung keridhaan orang tua. Murka Allah bergantung murka orang tua. Lah kalau orang tuanya sudah berkata, "Papa ndak ridho kamu kenal sama anak itu." Maka jangan. Akibatnya semuanya nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, apalagi sampai disumpahi. Ya, mandarkon, mudah-mudahan. Oh, ya. Nanti kalau mama sudah mati, ro rasane kon ditinggal wong tua kon. Enggak boleh. Jangan. Ada nggak orang tua kayak gini? Banyak. Saiki kamu belum terasa, engkau nek mama wis gak ono, baru kon. Nah, nggak boleh. Berarti dia marah, kecewa. Lah kecewanya orang tua, menetesnya air mata orang tua, maaf. Silakan Bapak Ibu belajar kitab Adabul Mufrad. Silakan dimiliki. Nomor-nomornya nomor awal. Kalau nggak salah nomor 13 apa 14. Kalau nggak salah itu nomornya, berkisar itu.
anak yang menyebabkan orang tuanya itu jengkel, terus meneteskan air mata, itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Makanya dalam hal ini, sebagai orang tua, katakan yang baik-baik saja. Jangan dikatakan yang jelek-jelek ya, untuk doa keburukan untuk anak kita. Jangan ya. Misalnya nih, kalau nakal, kadang-kadang divonis. Kamu nakal ya, kurang ajar sama mama ya, sama papa ya. Kon rodok delodok, apa delodok itu ya? Bahasa sudah punah. Ini bahasa yang sudah langka ini ya, sudah punah ini ya. Kamu nakal, kurang ajar, ya kurang ajar terus. Karena setiap ucapan orang tua itu doa untuk anaknya. Jangan, anak nakal wajar. Ya kenapa? Karena kita dulu juga nakal, sama seperti itu ya. Kak koyo arek saiki Ustaz. Ya, arek saiki iki nakale Ustaz. Oh, gitu ya. Nah, ini ujian buat orang tuanya, ujian. Bisa jadi jangan gegabah menyalahkan anak, tolong introspeksi. Mungkin kau melakukan dosa, yang dosa itu bawa efeknya ke anak. Lu masa bisa lu? Jangankan begitu. Apa disebutkan dalam riwayat Tirmidzi? Hajar Aswad begitu turun dari surga, batu yang menempel di dinding Ka'bah, kata Nabi, awalnya lebih putih daripada susu. Lebih bening, lebih putih daripada susu. Terus kenapa kita sekarang kalau nyium Hajar Aswad, batu itu kok hitam? Kata Nabi, karena dosa manusia yang menempel pada batu tersebut. Dosa itu bawa efek seperti itu. Mungkin kita dulu dengan orang tua pernah membentak, sekarang ujiannya ke anak kita. Mungkin yang kita makan bercampur barang yang syubhat. Dampaknya istri sulit untuk dinasehati. Anak-anak kita sulit untuk diarahkan dan seterusnya. Makanya jangan terus selalu anak disalahkan, tetapi introspeksi. Baik, jadi mendoakan kebaikan untuk anak kita. Mulai kapan Ustaz didoakan? Ya mulai anak itu ada dalam kandungan. Didoakan. Loh doanya apa? Oh banyak, doanya anak. Ayo, gimana? Siapa yang tahu? Doanya orang tua untuk anak dalam Al-Quran. Ayo, ada yang tahu nggak? Doanya, orang tua untuk anak. Ayo, ada yang tahu nggak? Gimana? Yang pertama adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Baik, itu surat Al-Furqan. Itu mendoakan pasangan hidupnya dan anak keturunannya. Nah, itu ya. Terus ada lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikan kami berdua, suami istri maksudnya, orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikan pula anak-anak keturunan kami umat yang tunduk patuh. Nah kalau kita doakan kayak gini, gak pakai disuruh, nah waktunya sholat, nah oh iya mi, aku ke masjid mi, ya itu. Kenapa? Karena sudah didoakan, terus doakan. Ya, ada lagi doa yang lain. Rabbi habli minas solihin. Ya, ada lagi selain itu. Ayo gimana doanya? Doanya adalah yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ya. Artinya adalah, ya Robku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku,
Masih dirinya dulu. Supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang engkau ridhoi. Berikan kebaikan kepada kami, kepadaku, dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Loh, ini didoakan. Dan sebagai seorang anak, tolong, kalau mau minta doa sama orang tua, tolong jangan seenaknya. Bu, budal ya dungano bu ya. Enggak, salah ini, salah. Ada nggak anak-anak model kayak gini? Ya, itu banyak ya. Ada. Bu, budal, assalamualaikum. Bu, dungano berhasil ya. Ujianku lancar ya. Sambil jalan. Ya, sambil jalan, sambil lewat. Dungano ya. Jangan. Ya, yang benar itu adalah duduk di sampingnya. Bu, dungakno aku. Iya wis tak dungakno. Iya tiap kali ibu sholat kon wis tak dungakno. Enggak, sekarang. Ibu doakan sekarang, angkatan tangani ibu, aku sing ngaminno, Bu. Dungakno, Bu. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Itu, duduk. Ya. Jangan kemudian atau kalau telepon, Bu, aku ini mau ujian, anaknya di luar kota. Aku ini ada pekerjaan. Dungakno sukses Bu ya. Ya insya Allah tak dungakno. Aku ben sholat tahajud nak kon tak dungakno. Sekarang Bu, sekarang doakan. Aku kepingin tahu doanya ibu dan tak aminkan. Ya mudah-mudahan pekerjaanmu lancar, rezekimu barokah, jodohmu, ya anak-anakmu pinter-pinter soleh. Amin ya Rob, amin. Itu jangan seenaknya. Bu, dungakno ya. Assalamualaikum. Ada yang kayak gini? Banyak. Ya Allah. Baik, jadi itu yang nomor D. Mendoakan kebaikan. Yang E. Mengakikoi dan memberinya nama yang baik. Diakikoi. Mengakikoi dan memberinya nama yang baik. Ya. Memberinya nama yang baik. Diakikoi. Mana dalilnya? Kalau disyariatkan untuk akikah. Ya. Dalilnya adalah yaitu disebutkan dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis Abu Dawud nomornya 2838. Ayo dibaca. 2838. Kullu ghulamin. Ya, silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ya. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Nah ini nanti tak jelaskan. Setiap anak itu tergadai oleh akikohnya. Lanjut, teruskan. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya. Hari ketujuh. Terus lanjut. Dicukur rambutnya. Terus. Dan diberikan nama. Dicukur rambutnya serta diberi nama. Itu ya, nama yang baik. Nah, saya sampaikan ya, ini penting kalimat yang sering kali kita dengar. Ustadz, anak itu kalau bayi diakikoi, itu katanya tergadai. Setiap anak tergadai dengan akikohnya. Tak sebutkan 3 pendapat ulama. Maksudnya apa ini? Yang pertama, yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Yang dimaksud anak itu tergadai dengan akikohnya adalah, Allahu Akbar, saya belum baca sudah merinding ini. Katanya Imam Ahmad, maknanya di sini, jika anak tersebut meninggalnya sudah tua meskipun, tapi kecil-ciliannya diakikoi. Kalau anak ini meninggal, ya sebelum balik, meninggalnya sebelum balik dan belum diakikoi, meninggal belum balik dan belum diakikoi, ya maka orang tua tidak mendapatkan syafaat anaknya pada hari kiamat. Orang tuanya nggak bisa ditolong sama anaknya, nggak bisa. Sehingga kebalikannya, kalau kecil diakikoi, lalu anak itu meninggal, anaknya bisa nolong orang tuanya nanti di hari kiamat, bisa menolong. Anaknya bisa ngasih syafaat untuk orang tuanya. Tapi kalau belum diakikoi, keburu meninggal anak ini, maka orang tuanya nggak bisa ditolong oleh anaknya, nggak bisa. Anaknya nggak bisa ngasih syafaat. Intinya itu. Ini perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Baik. Ini kami nukilkan pendapat-pendapat ini sebentar. Tak kasih dasarnya dulu. Ya, saya nukil dari rubrik ya yang tercantum dalam konsultasisyariat.com. Ya, yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Bait, hafizallahu taala. Nah, silakan nanti antum boleh searching, ketik aja ya makna anak tergadai oleh akikohnya.
Nah itu nanti disebutkan oleh Ustadz Ammi Nur Bait, hafizhullah ta'ala. Salah satunya Imam Ahmad mengatakan demikian. Nah yang nomor 2 adalah Mula Ali Qari, ulama mazhab Hanafi. Mula Ali Qari, ulama mazhab Hanafi, rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud anak itu tergadai oleh akikohnya adalah jika anak diakikoi, maka diharapkan anak itu akan mendapatkan keselamatan dan keselamatan dari mara bahaya semua dalam hidupnya. Jadi Allah akan memberikan keselamatan dari semua ujian kehidupan. Diselamatkan oleh Allah. Ini menurut Mula Ali Qari, ulama mazhab Hanafi. Nanti diketik searching aja. Ketik aja anak makna hadis anak tergadai oleh akikoh, konsultasi syariat.com. Ustadz Amin Nur Bait. Klik langsung fatwa keluar. Nomor 3 terakhir. Yang dimaksud anak itu tergadai oleh akikohnya adalah menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ini. Beliau mengatakan bahwa jika anak itu diakikoi, maka anak itu akan terbebas dari ikatan syaitan. Terbebas. Ya. Karena setiap bayi yang lahir itu diikuti syaitan dan akan dihalangi untuk melakukan kebaikan. Setiap bayi lahir itu mesti dimeloi syaitan. Sehingga kalau anak itu diakikoi, ikatan syaitan itu terbebas. Bahkan ada satu lagi, maaf ini belum tercantum di sini. Saya pernah baca, kalau nggak salah itu di rumaiso.com. Kalau nggak salah, saya baca, itu kata para ulama, anak itu kalau diakikoi, ketika kecil diakikoi, maka ketika nanti mau meninggalnya, lancar baca kalimat tauhidnya. La ilaha illallah. Jadi tidak ada ikatan dia, tidak ada sesuatu yang mengikat dia, ya, sehingga dia sulit untuk mengucapkan kalimat tauhid saat ajalnya. Loh ini penting ini, berarti ini dampaknya panjang untuk anak ini. Iya. Ustadz lah kalau tidak mampu, lah lain soal, sebentar. Ya. Lah terus kalau tidak mampu, asal akikoh itu adalah memotong. Ya. Lah terus siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah ini kewajibannya bapak atau orang yang menjadi orang yang wajib menafkahi anak tersebut. Jadi kalau anak itu misalnya dinafkahi oleh kakeknya, ya kakeknya yang mengakikoi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengakikoi cucunya. Mestinya bapaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain diakikoi Ali. Enggak, yang mengakikoi kakeknya Hasan dan Husain, yaitu Rasulullah SAW. Beliau mengakikoi cucunya. Nah, terus dengan hartanya sendiri, bukan hartanya si bayi, bukan, ya seperti itu. Sebab ada orang itu, begitu wanita ini melahirkan, kan banyak yang jenguk, yang nyambangi, ya ngasih uang, ngasih amplop, ya. Terus itu amplop itu yang dikumpulkan untuk akikoh bayinya, salah. Ini hanya bayi. Uang itu hanya bayi. Lah untuk apa? Gak apa-apa, ditabung saja. Nanti ketika dia dewasa, berikan kepada anak ini. Itu hanya. Berarti kalau begitu Ustadz, uang buan kemanten itu hanya kemanten. Iyalah. Iya. Gak boleh seorang ibu, nak kayak no ibu, nak ibu wis entek akeh gini. Iya. Ibu wis nyewa terop, nyewa catering, iya. Pager bagus, pager ayu tak sewa kap. Ya kayak no ibu musuh kon gak sanu, gak boleh. Itu hanya kemanten. Hanya pengantin, dapatnya berapapun. Ternyata sampai sekian puluh juta hanya kemanten. Orang tua nggak berhak. Termasuk anak ini. Orang nyambangi, ngasih apa, amplop. Jangan kemudian dipakai untuk akikoh itu, jangan. Itu haknya anak. Kumpulkan, simpan, nanti berikan sama dia. Ya, itu seperti itu. Itu kadang-kadang orang tuanya, ya Allah nak rezekimu akeh nak, mulai. Ya, rezekimu akeh nak, alhamdulillah kon ngerejekeni. Itu sirik itu. Sirik ya, itu kon ngerejekeni. Ya, semenjak saya punya anak ini Ustaz,
Dulu hidup saya ini susah Ustaz, susah. Tapi begitu punya anak perempuan Ustaz, iki ngerejeki ini, anak soleh Ustaz. Ya, seperti itu. Sehingga semenjak saya punya anak ini rezeki saya lancar. Nggak boleh sirik itu. Ya, baik. Berarti dia telah melakukan tatoyur. Kenapa tatoyur? Anak yang lain pembawa sial, anak yang ini yang ngerejekeni. Oh, tatoyur. Ya, nggak boleh. Terus kita lanjutkan. Nah, apabila menurut mazhab Syafi'i dulu, mazhab Syafi'i mensyaratkan, ya orang yang melaksanakan akikah adalah harus orang yang mampu dan dia boleh, ini Syafi'i loh ini, mazhab Syafi'i. Dan dia boleh utang, boleh pinjam utang jika memang mampu melunasi. Kalau dia punya kemampuan untuk melunasi, kalau dia tidak punya kemampuan untuk melunasi, jangan hutang, semampunya saja. Ya. Menurut Imam Ahmad rahimahullah, jika dia tidak memiliki dana untuk melakukan akikah, maka dia bisa mencari pinjaman. Loh, Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah memberinya rizki sebab ia telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa, asalkan dia punya kemampuan untuk melunasinya. Iya. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing. Ya, hewan akikah tidak dapat diganti dengan hewan lain. Misalnya unta sama sapi. Ya, misalnya. Ustadz, anak saya laki-laki Ustadz. Bayi laki-laki. Berarti kan 2 ekor kambing Ustadz. Tak ganti 1 ekor sapi. Atau tak ganti 2 ekor sapi. Wih, keren ini. Lebih mahal tidak? Lebih mahal. Tapi tetap nggak boleh. Syariatnya kambing. Ustadz, kambingnya jenisnya jantan. Nggak ada jantan Ustadz. Sulit, Sak Sidoarjo gak nemu. Ya, kambing jantan, ya. Semuanya betina semua. Ya, ya tidak mengapa, boleh seperti itu. Boleh seperti itu. Ustadz, tidak mampu 2. Saya mampunya 1. Gak apa-apa, 1 saja. Semampunya, seperti itu ya. Nah, waktunya kapan akikah ini? Disunahkan hari ke-7 kelahiran, tapi hari ke-7-nya pakai perhitungan kalender Hijriyah. Hijriyah, ya. Hijriyah berarti kalau sekarang lahir sore ini kan tanggal 25 Sa'ban ini. Ini 25 Sa'ban. Berarti nanti akikahnya anak ini 25 Sa'ban ke 26 Sa'ban itu 1 hari. Berarti 24 jam. 25 ke 26, 27, 28, 29 Sa'ban, misalnya sampai 30. 30 Sa'ban, 1 Ramadan, 2 Ramadan. Nah, 2 Ramadan. 2 Ramadannya kapan? 2 Ramadannya itu adalah ba'da maghrib sampai besoknya sebelum maghrib. Sebab kalau besok dilakukan setelah maghrib, itu sudah hari ke-8. Ya, jadi seperti itu. Nah, 2 Ramadan. Andai kata lahirnya sekarang. 2 Ramadan berarti hari apa? Nanti nunggu ulil amri ya. Nunggu ulil amri. Baik. Kita lanjutkan. Kalau misalnya tidak bisa hari ke-7, maka boleh hari ke-14. Boleh. Jika tidak bisa hari ke-14, boleh hari ke-21. Ada orang tua, Ustadz, anak saya itu saya tinggal di rumah sakit. Jadi saya disuruh pulang sama dokternya. Anak saya karena ada sesuatu dan lain hal, maka tetap ada di rumah sakit. Lah itu sampai lebih dari 7 hari. Ya apa akikahnya? Ya enggak apa-apa. Nanti hari ke-14, hari ke-21. Ya, hari ke-21 boleh. Sebagian ulama mendoifkannya. Ya, dan sebentar. Maka boleh pada hari ke-21. Sebagian ulama mendoifkannya atau melemahkannya. Itu yang hari ke-21. Kalangan ulama Syafi'i menetapkan akikah tidak akan gugur atau hilang dengan menunda berusia balik. Maka hukum atau tuntutan akikah gugur demi hukum. Dan si anak diberikan kebebasan untuk mengakikoi dirinya sendiri. Jadi ada anak yang ya wis lah bapakku dulu ndak mengakikoi, aku mungkin belum tahu ilmunya. Sekarang saya sudah dewasa, saya mengakikoi diri saya. Itu menurut mazhab Syafi'i boleh. Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya boleh.
Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, akikah lebih utama daripada bersodako dengan harga hewan. Berapa sih kambing itu? Misalnya 4 juta. Wis gini ya, daripada ruwet-ruwet beli kambing. Wis ini 4 juta tak kasihkan anak yatim. Ya, kan anak saya lagi 2, berarti 4 juta kali 2, 8 juta. Wis ini, tak tambahi mana wis. Untuk masak-masaknya sudah 10 juta. Wis, serahkan ke panti asuhan, nggak boleh. Tidak bisa diganti dengan harga. Jadi betul-betul hewan. Ustadz itu diberikan mentah, daging mentah, atau sudah siap makan. Siap makan. Beda sama kurban. Kalau Idul Adha, mentah. Kalau akikah, sudah berupa sate. Masya Allah. Ya, sate. Ya. Sate, gulai, seperti itu. Ya. Itu daging betulan, ojo jeroan tok jerone, ya. Seperti itu. Ya, akikah isinya jeroan tok, ya. Ya Allah. Ini akikah. Ya Allah. Rupanya tuku jeroan tok rupanya. Ya. Loh, saya pernah kali soalnya begitu, diundang akikah, dikasih ada lontong gulai. Isinya itu ya Allah, usus, ya. Gak ada dagingnya, mestinya itu potongan daging paha. Nah, itu baru keren akikahnya. Terus tidak boleh berserikat dalam akikah, nggak boleh urunan. Urunan nggak boleh suami istri. Ayo wis urunan, kamu punya uang berapa? 2 juta. Aku 2 juta, 4 juta, ayo beli kambing. Nah, hanya 1 orang saja, nggak boleh. Tidak boleh mengusap melumuri kepala bayi yang baru dilahirkan dengan darah binatang itu. Ada keyakinan kayak gini. Jadi binatang yang disembelih kambing itu, darahnya diambil, dioles pakai jarinya, terus kemudian diusapkan di kepala sang bayi. Wah, ya. Nah, itu ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ustadz, mengakikoi anak yang sudah meninggal, keguguran. Gimana ini? Keguguran, diakikoi apa enggak? Maka ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau berpendapat tidak disyariatkan. Karena akikah itu ya sebagai tebusan bagi anak yang lahir dan untuk mengusir syaitan dari si anak tersebut. Sedangkan tujuan tersebut tidak ada bagi anak yang sudah meninggal. Lalu sudah meninggal. Ini Syekh Shalih Fauzan. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, kita lihat jika bayi yang dilahirkan, ini beliau pendapat beliau, Syekh Utsaimin, jika bayi yang dilahirkan setelah bayi dalam kandungan sempurna 4 bulan, berarti usia kandungan 120 hari atau 4 bulan, bahkan lebih, terus meninggal keguguran, ia tetap diakikoi dan diberi nama. Karena bayi yang telah ya mencapai 4 bulan dalam kandungan sudah ditiupkan roh dan ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kecuali kalau kurang dari itu, maka itu baru gumpalan daging saja, gumpalan darah. Sehingga dia tidak dikatakan manusia, baru gumpalan. Dan belum ditiupkan ruh. Jadi mana ini Ustadz yang pendapat paling kuat? Saya pribadi loh ya, saya tidak menggiring Anda. Saya pribadi, saya ikut pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya Shalih Utsaimin. Jadi tetap diakikoi, meskipun sudah meninggal anak itu. Tapi yang mau ikut pendapat saya Shalih Fauzan, ya bagus juga. Anak itu diakikoi, tujuannya supaya setan tidak ngikat dia. Lah kalau sudah meninggal, apa fungsinya? Maka tidak perlu diakikoi. Itu pendapatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus cukur rambut kepala, dicukur rambut kepalanya. Waktu pelaksanaannya hari ke-7. Terus menurut pendapat yang kuat, menggundul rambut kepala bayi. Ini berlaku bayi laki-laki maupun perempuan. Dengan dalil yang bersifat umum. Tapi ada pendapat yang mengatakan, kalau bayi laki dicukur gundul, dihabiskan. Tapi kalau bayi perempuan, maka dicukup seperti tahlulnya wanita. Yaitu cukup sepanjang 1 ruas jari ini. 1 ruas jari ini. Itu aja. Tapi kalau bayi laki-laki, maka ya kayak orang tahallul laki-laki, digundul. Dan ini tentunya yang melakukan orang yang paham tentang ini, susternya dan seterusnya. Karena kepala bayi ini sensitif. Ya, rambut yang telah dicukur ditimbang. Lalu bersedekah dengan emas. Seberat rambut yang telah dicukur. Jika tidak, boleh dengan perak. Kalau emas terlalu berat, boleh dengan perak. Itu dalilnya di mana? Dalilnya boleh emas, boleh perak. Dalilnya yaitu di dalam, nah ini kan betul, rumaiso.com. Judulnya,
hadiah di hari lahir. Nah, hadiah di hari lahirnya bayi. Di situ fatwa ulama yang pertama emas. Misalnya ditimbang, 2 gram. Berapa emas 2 gram? 1 gram berapa sekarang? Mahal Ustaz. 3 juta. Ya, 3 juta. Anggap. Berarti 2 gram 6 juta. Belum akikohnya. Ya, seperti itu. Ya itu. Ustaz, enggak deh Ustaz, perak aja. Perak ya mahal sekarang. Perak mahal sekarang kan? Naik perak ya. Ya seperti itulah. Ya, baik. Jadi ditimbang. Ya, dan tidak perlu ketika akikoh anak itu digendong, tiap orang suruh nyukuri satu-satu yang berdiri. Ya. Tala'al badru alayya min sani cukur, ustadznya nyukur, ini nyukur semuanya. Andaklah ya, cukup ya ayahnya saja ya, seperti itu. Baik. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Sebab saya pernah disodori begini. Ya, saya sudah ceramah walimatul akikoh kan sunnah. Setelah itu Ustadz berkenan ya memotong mencukur rambut bayi. Oh iya, silakan Bapak gendong aja. Yang gendong istrinya. Dan digendong istrinya. Ojo. Bahaya ini. Ya, bahaya ini. Ya, kalau ada yang nyenggol saya bahaya ini nanti. Ya, paham maksud saya? Paham sekali. Anda ternyata cerdas ya, Masya Allah. Cerdas sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya ya. Jangan ya, lebih baik bapak aja yang jangan istrinya, jangan. Saya itu khawatir ya segini aja, panjenengan suaminya itu yang afdal, bukan saya, bukan. Ya wis Pak Ustadz bimbing ya itu aja, itu yang itu dipotong. Nah, kalau bisa digundul ya, kalau laki-laki. Terus ngasih nama, ya. Nama itu yang bagus. Nama rating teratas yang paling dicintai Allah, Abdullah, Abdurrahman. Itu nama yang paling disukai oleh Allah. Abdullah, Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman. Ayo saya mau tanya. Gak ada hadiah di sini ya. Coba ada hadiah, saya kasih hadiah. Ya. Saya mau tanya, sebutkan nama sahabat Nabi, 5 sahabat Nabi yang diawali namanya Abdullah. Abdullah, bukan Abu Aslam, bukan. Abdullah, bukan Abu, bukan. Abdullah. 5 saja. Sebenarnya lebih. Ayo, siapa aja? Abdullah bin Abbas. Hah? Abdullah bin Utsman. Nama aslinya? Coba yang lain dulu, yang lain dulu. Abbas. Yang ma'ruf. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Salam. Abdullah ya, Abdullah. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, mantan Yahudi, kan gitu ya. Terus masuk Islam jadi sahabat Nabi. Terus Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kurang satu. Abdullah bin Umi Maktum, muadzinnya Rasulullah. Nah, itu ya. Abdullah bin Salam, sudah tadi. Dan panggilannya Abdullah, ya Abdullah. Itu. Jangan kemudian kasih nama Abdullah terakhir besar Dola. Lah repot ini. Lah Dola. Dol. Repot. Panggil yang betul. Ya Allah. Abdullah. Bangsa benih. Itu istrinya manggil Lala Dola. Dengan repot. Lah Dola lah. Repot. Jambal. Ya Allah. Jangan. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Wahai hamba Allah. Jangan ganti kemudian jadi Dola. Ya. Terus Abdurrahman. Nah, itu ya. Nanti besar dipanggil Drahman. Man, Drahman. Oh. Gimana? Yang bagus manggilnya Abdurrahman. Nah, gitu ya. Baik. Terus level bawah Asmaul Husna. Ditambahi dengan Abdul. Ya, Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdul Rahman, ya, Abdul Rahim, ya, Abdul Salam, ditambahi Abdu, ya. Nama Asmaul Husna itu ranking kedua. Abdul Latif, Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar. Nah, boleh itu ya. Seperti itu. Baik. Sudah. Level berikutnya turun, level ketiga. Nama Nabi Muhammad. Ya, Muhammad Ahmad. Nah, itu. Namanya bagus Muhammad, belakangnya Muhammad Michael. Waduh.
Ya ini repot. Iya, jangan. Ya. Muhammad, gitu aja. Dan kalau bisa satu kata aja. Satu apa itu? Satu suku kata. Satu suku kata, jangan panjang-panjang. Seperti itu. Nama itu satu suku kata. Gak ada, lihat nabi-nabi. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim. Satu suku kata. Jangan apa ini Muhammad, Michael, ya. Bla 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 bla. Wajah. Nanti akibatnya katanya loro-loroan, kabotan jeneng. Nggak ada, ini khurafat lagi. Bagaimana mungkin didik anak tauhid, yang belum sudah khurafat, ya. Muhammad, Ahmad, boleh itu. Level keempat, turun lagi. Nama para nabi yang lain dan rasul. Dikasih namanya anaknya Adam, atau Ilyas, Ilyasa, atau Zakaria, atau Yahya, Musa, Isa, boleh. Itu nama nabi dan rasul. Turun lagi levelnya ke bawah. Level kelima, apa itu? Para sahabat. Umar, anaknya dikasih nama Utsman, dikasih nama Abu Bakar, ya, seperti itu. Level turun ke bawah lagi, keenam tabiin. Level ke bawah tabiut tabiin, nama-nama. Saya pernah mendengar ada anak dikasih nama Al-Auza'i. Nama anak itu dikasih Al-Auza'i, jadi bapaknya dipanggil Abu Al-Auza'i. Oh, nama ini, nama-nama ulama-ulama terdahulu ini, ya. Syafi'i, boleh. Ya, Hanafi, boleh. Level bawah, yang paling bawah lagi adalah nama-nama yang mengandung arti yang bagus. Artinya bagus, ya, seperti itu. Jangan kayak waktu itu viral, ya, seperti itu. Batman bin Superman. Batman bin Superman. Kok ada orang namanya Batman? Ada lagi waktu itu viral, namanya Tuhan. Iya, Tuhan. Ada lagi Royal Jelly. Namanya Royal Jelly. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Kalau sudah terlanjur, ya susah kan ngurusnya kan? Maka pakai nama kunyah saja. Nama kunyah saja. Seperti nama saya sekalipun mengadopsi nama India. Karena orang keluarga India, maka artinya kurang bagus sebenarnya, ya. Sehingga saya lebih senang dipanggil Abu Aslam aja lah, seperti itu, ya. Baik, tapi kalau teman-teman saya, teman SMA, ya kalau ketemu laplip aja. Lip. Saya noleh kanan, mudah-mudahan kalau jamaah gue, mudah-mudahan. Noleh kiri, noleh ke belakang, mudah-mudahan kalau ada jamaah gue, ya. Laplip aja. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ini menunjukkan cari nama-nama yang bagus, ya. Jangan nama-nama yang mengandung arti yang kurang bagus, ya. Misalnya Abdurrojim. Abdurrojim. Saya katakan, coba sampean ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu setan yang terkutuk. Ya. Sampai ada nama itu selamat dunia akhirat. Itu ada selamat dunia akhirat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Terus diantaranya hak yang berikutnya, yang F, menghitankannya, dihitankan. Khitan ini Bapak Ibu sekalian, khitan ini disyariatkan, hukumnya sunnah. Ya, mana dalilnya? Dibuka Sahih Bukhari nomor 6298. Bukhari 6298. Khitan. Ayo. Khitan ini sunnah. Lo wanita juga Ustadz. Nanti tak tunjukkan. Wanita juga disyariatkan khitan. Tapi istilahnya bukan khitan. Istilah untuk wanita itu khifad. Kalau laki-laki khitan, ya. Yang jelas hindari kata sunat. Nggak ada itu. Nggak sesuai sunnah. Yang syari itu khitan, bukan sunat. Ayo tak sunat kamu ya. Jangan, bukan. Ayo tak khitan. Nah, itu ya. Ayo baca. 6298. Baca ayo yang keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun. Terus lanjut. Dan beliau khitan dengan menggunakan kampak. Gak usah dibayangin ya.
Gak usah dibayang. Ya, pasti ya. Diimani aja sami'na wa atokna. Banyak Ya. lah gitu. Ya. Gak usah dibayangin. Jangan Nih. diimajinasi. Masya Allah, Ya apa ini? Allah, kau. Ya. Waktu itu belum ada dokter Angga waktu itu. Iya. Sama dokter Kalau Agus. ada ya, ini beliau pelopor khitan masal ini saja ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini Nabi Ibrahim khitan. Ya, Ustadz kalau orangnya sudah sepuh belum khitan, masuk Islam. Ya apa Ustadz? Ini di khitan mati orang ini Ustadz. Ya, di khitan mati nih. Lawang dia tangannya sudah kena Parkinson tapi masuk Islam. Dan dia belum khitan. Ya apa ini? Buka Abu Dawud. Siap. Abu Dawud tambahkan dalil. Nomornya 356. Abu Dawud 356. 356. Abu Dawud. Silakan. Abu Dawud. Dari Utsaim bin Kulaib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Iya, silakan. saya masuk Islam. Saya masuk Islam, sudah tua ini. Lanjut, teruskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa kepadanya, kata Nabi kepada dia? buanglah rambut kafirmu. Terus, Maksudnya beliau bersabda, cukurlah rambut kafirmu. Terus kemudian masih ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang lain yang bersamanya, Ya, cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah. nah berkhitanlah. Ya, tetap khitan. Kecuali kalau mudorotnya besar. Apabila dia sudah tidak mampu karena kondisi usia, maka nggak apa-apa. Ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Terakhir, saya ingin tahu wanita ini khitan apa enggak? Kita dengarkan Tirmidzi. Nomornya 108 dan 109. 108 dan 109. Tirmidzi 108, 109. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ya, jika khitan bertemu khitan, stop. Ulang lagi. jika khitan bertemu khitan, Maaf ya, ini bahasa syar'i. Anda tahulah maksudnya. Kalau khitan ketemu sama khitan, maka telah wajib mandi. wajib mandi besar. Faham maksudnya? Paham. Khitan ketemu khitan, wajib mandi besar. Berarti laki-laki di khitan, wanita juga di khitan. Lanjut, teruskan lagi. 109, 109. silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya. jika khitan melampaui khitan, maka telah wajib mandi. Nah, terus stop sampai situ. Artinya wanita juga khitan, tapi bahasa untuk wanita bukan khitan, melainkan apa tadi? Khifat. Waktunya kapan Ustaz khitan ini? Lah ini waktunya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebenarnya ini perlu disampaikan kepada mereka non-muslim. Kenapa? Kita lihat ini. Saya bacakan ini ya. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk khitan. Tidak ada. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa syekh kami, guru kami, yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Guru kami Ibnu Taimiyah berkata, nah ini penting ini kaidah ini. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, Ismail dan Ishak. Baik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengkhitankan putranya yang bernama Ishak alaihi salam pada hari ke-7. Jadi selain diakikoi dikasih nama khitan. Ini. Hari ke-7 Ishak. Sekarang beda ternyata. Dan mengkhitankan Ismail alaihissalam ketika hendak balik, sudah mau balik, itu baru Nabi Ismail dikhitan. Maka jadilah khitan Ishak dan khitan Ismail menjadi sunat tradisi bagi anak cucunya. Loh, kalau begitu, kalau kita tarik kesimpulan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditarik naik ke atas nasabnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin ketemunya Ismail, langsung Ismail. Baik. Sedangkan di bawah daripada Nabi Ishak alaihissalam, banyak dari kalangan Bani Israel, banyak, termasuk Yahya, terus Zakaria, Yahya, Ilyasa, Sulaiman, Daud semua. Terakhir Musa, Isa. Lah itu mereka mestinya
Kristen dan seterusnya. Itu khitannya kapan berarti? 7 hari setelah dilahirkan. Itu berlaku untuk mereka. Karena turun ke bawah Ishak itu nabi-nabi mereka. Sedangkan Ismail alaihissalam turun ke bawah, tidak ada nabi lagi. Kecuali ketemu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau begitu karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkhitankan anak kita, ya batas maksimal adalah akil balik. Usia berapa berarti? SMP itu masih boleh. Tapi kalau SD dikhitan nggak masalah ya, boleh. Ustadz, anak saya terlanjur waktu lahir itu langsung tak khitankan juga nggak masalah. Cuman ini disebutkan rinci seperti ini supaya tahu asal usulnya, sejarahnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita tambahkan yaitu nomor G. FG, memilihkan lingkungan yang terbaik. Pilihkan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, orang tua punya kewajiban. Ya, carikan teman yang soleh, lingkungan yang terbaik. Dalil, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba dibuka surat Ibrahim, surat nomor 14. Surat nomor 14, Ibrahim. Ayatnya ayat 37. Ibrahim ayat 37. Allah Ta'ala berfirman. Coba doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak-anaknya, istri dan anaknya, ya, itu di dekat cikal bakalnya Ka'bah dibangun di situ. Ka'bah dibangun. Berarti sebagai seorang bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam telah melaksanakan amanah. Dia memilihkan lingkungan yang terbaik. Yang lingkungan itu nantinya seluruh penjuru dunia datang ke tempat itu. Semuanya pakai baju ikhram, semuanya datang. Berarti sudah dipilihkan oleh Nabi Ibrahim atas dasar petunjuk Allah. Makanya kita sebagai seorang bapak, maka jalankan amanah, pilihkan lingkungan yang baik. Lingkungannya orang-orang soleh dan seterusnya. Terus silakan. Ya Rob, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Loh, supaya mereka anak keturunanku melaksanakan sholat. Terus, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Masya Allah, doanya Bapak ya untuk anak keturunannya dikabulkan oleh Allah sampai sekarang nggak habis-habis. Seluruh kaum muslimin datang dan orang pulang dari haji, pulang dari umroh, nggak ada terus kapok. Aku kapok gak hati nih haji mana? Ada. Padahal capek sudah, desek-desekan sudah, toilet antri, semuanya antri. Ya seperti itu. Ya. Sehingga dalam hal ini begitu pulang masih kepingin balik. Kenapa? Magnetnya Ka'bah itu masih melekat pada hati kaum muslimin. Doanya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadikan hati mereka, yaitu hati mereka, sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5 lebih ada nih. Pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan online. Sebentar. Tinggal masih banyak ini ya, hak kerabat, hak pemimpin, ya. Coba ingin tahu apa pertanyaannya yang masuk di online. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin mendapatkan rahmat Allah. Allahumma amin wa iyyakum. Ustadz, saya dari Gresik. Kakak ipar perempuan saya pernah menggugurkan kandungannya. Karena alasan satu, anaknya sudah banyak. Yang digugurkan anak keempat di usia 3 atau 4 bulan di dalam kandungan. Yang kedua, karena ekonomi kakak saya pada saat itu agak susah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sangat mampu. Apa kalau sudah sholat taubat, apa sudah bisa dosanya bisa diampuni? Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakillah khairan. Ya, hukum menggugurkan kandungan. Ya, bagaimana ini hukumnya? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya membunuh seseorang, ya, dalam hal ini adalah aborsi, ya, membunuh bayi, maka tentunya ini dilarang di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim,
Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, anak-anak yang dibunuh ini nanti akan menuntut di hari kiamat. Ya, kenapa aku kok dibunuh? Ya, artinya dosa apa mereka dibunuh? Baik. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika satu kondisi, ya, nah ini muncul labbaik Allahumma labbaik ya. 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 Bagaimana jika satu kondisi di mana orang tua ini memiliki uzur yang sangat banyak. Misalnya, yang pertama adalah akan mempengaruhi nyawa si ibu, misalnya. Atau misalnya lagi disebabkan karena alasan-alasan medis. Alasan-alasan medis. Sehingga anak ini harus dikeluarkan. Atau misalnya kesehatan daripada anak dalam janin ini itu memburuk dan seterusnya. Atau sebab-sebab lain yang menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kata para alim ulama ini dibenarkan karena apa? Karena mudaratnya besar. Apabila anak itu sudah sebelum 4 bulan, belum ditiupkan ruh. Tapi apabila sudah ditiupkan ruh, maka dalam hal ini berdosa. Lah terus apakah dengan sholat sunat taubat itu sudah mencukupi Allah mengampuni dosa-dosanya? Coba dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Coba dibuka surat 39 ayat 53. Saya kalau mendengar ayat ini merinding, luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, surat nomor 39, Az-Zumar, ayatnya 53. Allah Ta'ala berfirman. Allah berfirman, silakan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Terus lanjut. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Poinnya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ulang lagi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni. Lanjut teruskan. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Maha penyayang. Ya, jika memang tobatnya tobat nasuha, ya, dan dia betul-betul menyesal, semoga tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Kita tutup sampai yang nomor 2 Bapak Ibu ya, hak anak. Adapun hak karib kerabat ini lumayan agak panjang. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Berarti tetap ada Jumat kedua. Tetap ada ya, tetap ada. Meskipun saum lagi puasa. Nah, seperti itu. Baik, insya Allah pekan kedua bulan Maret insya Allah ya kita lanjutkan lagi ini. Insya Allah. Adapun nanti Jumat yang keempat, ya Jumat keempat kita lihat lagi. Nampaknya saya uzur itu nanti Jumat pekan keempat. Wallahu a'lam wa bissawab. Baik demikian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan di tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup. Allahumma sallimna ila Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakum bi